Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan kembali menjawab sebuah pertanyaan dari sahabat subscriber yang bertanya di kolom komentar yang menanyakan sebuah fosil Gallikelor yang mempunyai badar emas. Yang inti pertanyaannya adalah, Bang, fosil Gallikelor badar emas itu energinya bagus apa tidak? Pertanyaan ini dari seorang sahabat pemilik channel atas nama Alexander. Baik, langsung saja kita bahas bersama-sama di sini ya. Nah, ini adalah dua cincin fosil Gallikelor yang mempunyai dua unsur badar. Sesuai dengan pertanyaannya adalah badar emas. Dan kebetulan di sini saya ada contohnya dari fosil Gallikelor yang mempunyai badar emas. Kedua fosil Gallikelor ini mempunyai badar emas yang cukup unik sekali. Nah, bisa disaksikan sendiri. Fosil Gallikelor itu kalau badar emas baik atau tidak energinya. Nah, ini penjelasannya agak sedikit panjang teman-teman ya, dan agak sedikit perlu lebih dipahami lagi karena jenis fosil Gallikelor jika kita flashback kembali ke dari bahannya sebelum kita menilai dari badarnya, perlu sahabat-sahabat ketahui bahwasanya kita harus bisa memastikan atau menentukan dahulu dari bahannya, bahan dasarnya yaitu fosil Gallikelornya, itu kualitasnya bagus apa tidak. Nah, karena dari bahan dasarnya ini cukup menentukan sekali, dan untuk jenis fosil Gallikelor yang mempunyai badar itu menurut saya itu hanyalah nilai plus. Nah, nilai tambahan bukan berarti sesuatu yang utama. Sesuatu yang utama pada fosil Gallikelor tentunya dari bahannya atau materialnya, bukan dari badarnya. Meskipun badar pun juga menjadi sesuatu yang plus atau termasuk bisa juga menjadi sebuah kelebihan dari fosil Gallikelor atau fosil-fosil kayu lainnya, terutama fosil Gallikelor dalam tema pembahasan kali ini ya. Setelah kita bisa menentukan, memastikan bahwasanya pada bahan fosil Gallikelor, jikalau menurut penilaian itu termasuk jenis fosil Gallikelor yang mempunyai kualitas bagus, tentunya akan tambah lebih bagus lagi jika fosil Gallikelor tersebut mempunyai badar, entah itu badar perak atau badar emas, keduanya itu mempunyai kelebihan masing-masing. Begitu teman-teman. Dan antara fosil Gallikelor yang mempunyai badar dan tidak mempunyai badar, ini juga mempunyai kelebihan masing-masing. Dan ini sudah pernah saya ulas di video saya sebelumnya. Untuk yang tidak mempunyai badar, fosil Gallikelor mempunyai kelebihan bisa dipakai untuk media pengobatan yang dengan tata cara direndam dengan air hangat seperti yang pernah saya ulas di video saya sebelumnya. Tidak usah lama-lama, hanya beberapa detik saja, bisa 2 atau 5 detik juga bisa. Yang penting energinya sudah menyalur ke air hangat tersebut, lalu bisa diminum. Karena fosil Gallikelor yang mempunyai badar, kandungan badarnya itu tidak baik atau kurang baik jika dikonsumsi. Begitu teman-teman. Dan untuk jenis fosil Gallikelor yang berkualitas, tentunya energinya pun juga cukup baik dan lebih baik dibanding dari fosil Gallikelor yang tidak berkualitas. Itu sudah pasti. Apalagi fosil Gallikelor tersebut mempunyai badar. Nah, kalau dari segi bahannya sudah berkualitas, sudah bagus, apalagi dari fosil Gallikelor tersebut mengandung badar emas atau badar perak, tentunya mempunyai nilai plus tersendiri. Pertama, yaitu mempunyai nilai seni tersendiri. Selain mempunyai nilai tersendiri, juga mempunyai himpunan energi yang bisa dibilang plus ya nilainya, lebih baik lagi atau sedikit lebih kuat. Biasanya energi tersebut secara alami dipercaya sebagai penunjang karisma atau kewibawaan, juga pengasihan secara umum begitu. Selain itu juga bisa memperkuat, menambah energi yang secara alami sebagai sarana proteksi, juga penetralisir begitu. Nah, bukan berarti yang tidak mempunyai badar tidak bisa difungsikan sebagai fungsi-fungsi yang saya sebutkan tadi.
Bisa saja tergantung dari segi kualitas bahannya. Tapi kebanyakan dari fosil galikelor, bukan berarti semuanya ya, kebanyakan. Kebanyakan mayoritas yang mempunyai badar dan yang tidak, itu kebanyakan kualitas dari fosil galikelor yang tidak mempunyai badar, itu kebanyakan. Nah, bukan berarti tidak ada. Nah, apakah fosil galikelor yang mempunyai badar emas atau badar perak itu kualitasnya sudah pasti jelek atau selalu kurang baik? Tidak, teman-teman. Tetap ada fosil galikelor yang mempunyai badar kualitasnya itu juga bagus. Makanya untuk jenis fosil galikelor yang mempunyai badar itu secara harganya, kalau kita melihat dari segi harganya, mungkin agak sedikit lebih mahal secara umum begitu ya pandangannya. Karena melihat dari segi seninya, selain dari nilai seninya juga kita bisa merasakan atau memanfaatkan dari segi energinya. Terus kembali lagi, apakah kalau sudah mempunyai badar emas atau badar perak, khususnya dari badar emas yang dipertanyakan ini ya, apakah itu sudah pasti mempunyai nilai plus? Belum tentu. Karena kebanyakan, mayoritas, kebanyakan yang tidak memiliki badar itu justru fosil galikelor yang mempunyai kualitas yang lebih bagus, kebanyakan begitu. Makanya saya sebutkan antara yang mempunyai badar emas dan yang tidak itu mempunyai keunggulan masing-masing. Apalagi kalau fosil galikelornya itu kualitasnya bagus dan didukung lagi dengan terkandungnya atau ada kandungan badar emas di fosil galikelor tersebut, maka akan lebih bagus lagi. Begitu teman-teman ya. Ya sekian dulu dari saya, cuma ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa difahami dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.